Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 11 IPS? Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberi sehat ya. Selamat menerima hasil PTS ya, yang kemarin sudah diberikan. Semoga nilai yang baik tetap bisa dipertahankan, yang masih belum baik masih bisa mengejarnya ya, di tengah semester ini sampai kenaikan kelas. Dengan rajin mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan. Baik, kita masuk ke bab 2 sekarang. Judulnya adalah pemecahan masalah konflik dan kekerasan dalam masyarakat. Di bab 1 kita sudah bahas tentang konflik ya dan kekerasan. Nah, sekarang di bab 2 kita akan bahas tentang pemecahan masalahnya bagaimana. Baik, tujuan pembelajarannya adalah mendeskripsikan integrasi sosial sebagai upaya pemecahan masalah konflik dan kekerasan. Yang kedua, mendeskripsikan reintegrasi sosial sebagai upaya pemecahan masalah konflik dan kekerasan. Ibu ada pertanyaan nih. Masih ingat kan masalah sosial berupa konflik dan kekerasan dan bab 1? Nah, pertanyaan Ibu, walaupun konflik dan kekerasan sudah diakomodasikan atau diselesaikan, mungkin gak sih konflik dan kekerasan muncul kembali atau sudah tidak muncul lagi? Ternyata tidak ya. Ternyata walaupun konflik atau kekerasan sudah diselesaikan, masih ada tuh beberapa pihak yang belum menerima hasil akomodasi ya sepenuhnya. Nah, karena itu penyelesaian konflik dan kekerasan itu harus sampai tuntas. Caranya bagaimana? Yaitu melalui integrasi sosial dan reintegrasi sosial. Nah, kamu bisa lihat ya gambarnya nih. Kamu bisa lihat nih gambarnya. Ini konflik sosial, ini konflik sosial. Ya, kalau sudah selesai, apakah begitu saja hilang? Tidak ya, sewaktu-waktu bisa muncul lagi ya. Contohnya aja konflik antara ayah dan ibu. Kalau sudah selesai berantem, bisa nggak muncul lagi konflik? Bisa ya. Nah, materi kita adalah integrasi sosial. Nih ya, dibuka lagi kelas 10. Ini lagi materinya integrasi sosial. Contoh perwujudan dari integrasi sosial. Pernah ikut outbound? Kalian? Nah, apa itu outbound? Nah, dalam outbound ini terdiri dari individu yang berbeda, ya. Berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, berbeda karakter, dan sebagaimana. Tetapi mereka itu bagaimana dalam outbound itu bisa menunjukkan integrasi sosial melalui kekompakan dalam permainan, ya. Bisa dilihat ya, kalau nggak kompak otomatis nggak akan selesai permainannya, karena kan bermainnya dalam satu tim, ya kan? Nah, ini contoh wujud dari integrasi sosial. Nah, bagaimana perbedaan dalam masyarakat tersebut bisa diwujudkan dalam Indonesia nih, negara Indonesia yang beraneka ragam, itu bagaimana? Nah, apa sih itu integrasi sosial? Integrasi sosial adalah pembauran hingga menjadi kesatuan. Integrasi adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat. Masih ingat unsur yang berbeda dalam masyarakat apa aja? Ya, suku, agama, ras, budaya, kepentingan, dan lainnya. Nah, kalian lihat nih, bagaimana unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat itu membentuk satu kesatuan dalam sebuah bingkai namanya Bhinneka Tunggal Ika. Ini diajarin ya dalam PPKN ya. Nah, bagaimana keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia ini bisa mencapai yang namanya kesatuan. Gak gampang loh, ya. Nah, disinilah kita belajar, ya. Baik, faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya suatu integrasi sosial. Pertama, homogenitas kelompok. Apa itu homogenitas? Homogen. Homogen itu artinya sama. Artinya, kalau kelompok tersebut memiliki kesamaan, maka integrasi sosial akan mudah dicapai. Misalnya sesuku, seagama, seetnik, sedaerah, maka cepat tercapai integrasi sosial ya. Nah, coba kalau kamu satu agama semuanya atau satu suku semuanya, misalnya orang Padang senang makanan rendang semua, kan nggak akan terjadi konflik ya, karena mereka sama-sama menyukai rendang dan berasal dari Padang misalnya. Tapi kalau heterogen itu sulit sekali tercipta integrasi sosial karena beraneka ragam ya.
Itu kuncinya. Yang kedua, besar kecil kelompok. Semakin besar suatu kelompok, maka integrasi lambat. Contohnya adalah Indonesia, ya. Contohnya negara Indonesia. Kelompok kita besar loh, ya. Nah, ini contohnya Indonesia. Tapi kalau kelompoknya kecil, maka integrasi cepat, ya. Mobilitas geografi, perpindahan tempat. Ya, semakin sering anggota masyarakat datang dan berpergi, maka sulit tercapai integrasi sosial karena mereka harus beradaptasi. Kamu yang dari Padang pindah ke DKI Jakarta, gampang nggak beradaptasi dengan orang Jakarta? Nggak gampang kan? Nah, harus beradaptasi dengan orang-orang yang tinggal di DKI Jakarta. Itu contohnya. Kemudian, efektivitas komunikasi. Jadi kalau tadi orang yang datang dari Padang ke DKI Jakarta harus sering berdiskusi, bermusyawarah, harus sering dilakukan supaya bisa cepat adaptasinya dan mudah tercapai yang namanya integrasi sosial. Paham sampai sini ya? Sambil dibuka bukunya bab 2 ya, LKS ya. Baik, ada tugas PJJ minggu ini. Silakan. 1. Tuliskan 3 syarat terbentuknya integrasi sosial menurut William F. Ogburn dan Meyer F. Nimkov. 2. Jelaskan alur proses terjadinya integrasi sosial di bawah ini. Baik, sampai sini ya. Ibu tunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.